Jadi setiap awal perkuliahan kita harus menyepakati kontrak ini. Karena kelasmu itu kan kelas gabungan ya, nggak cuma kelas D kan ya. Jadi nanti silakan disepakati siapa koordinatornya yang harus menandatangani ini yang ada di sini. Nanti mengoptimalkan fasilitas Fiklas ya. Jadi apapun dokumentasinya masukkan Fiklas. Tugas, materi, portofolio, nanti ada di RPS nanti ada lebih detailnya lagi. Terus dosen mengajar melalui video conference. Saya pilih yang Zoom meeting, itu wajib sesuai keluhan mahasiswa. Yang mengeluh dosen ngajar kok lewat WhatsApp. Ada hal ya, dosen ngajar lewat WhatsApp itu kan memudahkan mahasiswa. Nggak menghabiskan kuota, sinyal, ya toh, nggak menghasilkan ini internet. Terus mahasiswa juga bisa ngapa-ngapain kan kalau kuliah pakai WhatsApp itu. Nggak kelihatan. Nah, tapi gimana lagi wong diprotes. Jadi dosen tuh serba salah. Karena diprotes, ya sudah sekarang difasilitasi video conference. Jadi mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan di video conference, pakai Zoom meeting juga, wajib. Audionya off, kecuali memang diminta untuk meng-on-kan oleh dosen. Video on, karena biar kelihatan itu siapa, ya kan. Jangan kan itu foto profilnya perempuan, tapi aslinya laki-laki. Terus, di rumah nggak pakai baju kuliah, padahal harus beda ya saat di depan HP saat kuliah dengan di depan HP saat ngobrol informal dengan orang lain kan harus beda. Maka video harus di-on-kan. Saya memfasilitasi. Maaf Bu, sedang nggak bisa on-kan video. Kenapa? Tapi saya nyimak Bu. Sedang kerja Bu. Oh, jadi ya kebetulan shift pagi. Kok shift pagi? Wong iki sore kok. Iya Bu, tapi sampai jam 4. Oh, kerja di mana, Din? Panggilanmu siapa? Tetangga ya, Bu. Hayudin bisa Bu. Hayudin. Kerja di apa? Kerja ngapain? Di konten gitu. Konter? Iya. Konter HP? Iya Bu. Wah, ini bisa ini nanti sedia kuota untuk Zoom. Teman-teman ya. Yang kehabisan kuota siap loh, Din. Ya, Din. Iya Bu. nanti kalau ada yang beli kuota sama Khairuddin belum bayar, bilang sama saya. Nanti tak bantu nagih. Makasih informasinya Bu. Ya, ini Muhammad siapa ini? Siapa ini namanya? Azwar Khotib. Khotib. Oh. Ya, Azwar Khotib itu teman sekelas. Nanti tak chat. Sudah dicat tapi Bu. Ini itu? Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Azwar Khotib, iya. Silakan diaktifkan videonya. Yes. Nah, alhamdulillah. Iki sing ini semester 8 oh, Khotib. Khotib 6. Oh, Khairuddin 6 juga berarti ya? Iya Bu. Ini Ari berarti kakak tingkat nih. Ya wes. Makanya ini kan aku pernah tahu ini di kelas ini si Azwar Khotib ini. Wajahnya medeni. Lah itu Bu, soalnya Bu. Iya. Oke. Jadi ini yang baru join sudah bisa lihat share screen saya? Kontrak perkuliahan? Kurang jelas Bu. Kurang jelas? Oh sudah jelas. Bisa di-download di Fiklas. Ya, tadi akhirnya gimana ya? Tadi saya sudah upload di Fiklas dan sudah masuk. Tapi kalau saya cek ke URL invalid ini saya sudah nanya ke TIPD, tapi belum dibaca.
Oke, jadi bentar. Oke, waalaikumsalam. Oke, bisa lihat share screen Azwar? Khotib apa Azwar panggilan ini? Khotib bisa lihat share screen kontrak perkuliahan? Oke, nanti diakses di Vkelas ya. Nanti saya cek lagi sudah bisa diakses apa belum. Ini jelas sudah saya upload. Kita lanjutkan. Itu tadi komitmen untuk pembelajaran ya. Jadi wajib menggunakan Vkelas sesuai instruksi pimpinan dan wajib menggunakan video conference menindaklanjuti keluhan mahasiswa. Kalau ada yang mau usulkan misalnya Google Classroom saja, kita upayakan video conference saja dulu. Nanti kalau video conference ini tidak teratasi, video materi akan saya upload di YouTube, saya share linknya. Nanti diskusinya di kolom komentar itu. Wah, Bu Primi lumayan isi YouTube-nya terisi gitu ya, bisa monetisasi. Alah, saya nggak ngejar monetisasi mahasiswa, mahasiswa saya minta untuk buka link YouTube saya saja, satu kelas paling 2 ekor, paling 2 orang yang buka, tidak ngejar monetisasi. Yang penting yang diinginkan mahasiswa berupa video conference atau video itu saya fasilitasi. Kalau Google Classroom kan berarti analognya kan sama kayak WhatsApp ya, sama kayak WhatsApp. Jadi berupa chat gitu kan, berupa chat dialog gitu. Ya enggak, chat dialog silakan nanti di kolom komentar YouTube-nya atau di kolom diskusi nanti kalau kolom diskusinya udah dibenerin. Gitu. Nah, biar bisa interaktif gimana, Bu? Ya ini ya via video conference ini ya kan. Nanti kalau memang sangat mendesak kayak video conference tidak bisa, menu diskusi Vkelas tidak bisa, terus kolom komentar YouTube tidak bisa, tidak mungkin juga karena pasti saya buka kolom komentarnya. Boleh lewat WhatsApp gitu. Jadi nggak kebanyakan ngopeni aplikasi gitu ya, nggak terlalu banyak menu aplikasi. Terus untuk yang presensi, nih. Presensi dosen menerima bukti hadir di Vkelas. Jadi begitu sudah terbuka, sudah ada menu pertemuan, langsung saja diisi, absen di situ. Udah hadir di kelas tapi absen enggak apa-apa, Bu. Ya harusnya apa-apa ya. Saya kan enggak perlu tahu apakah itu nuraninya mahasiswa bagaimana, maksudnya mau ngisi daftar hadir di Vkelas tapi tidak ikut perkuliahan terserah. Yang penting presensi dari Vkelas itu sangat saya pertimbangkan karena itu datanya itu terlink nanti untuk akreditasi. Itu sebagai bukti kinerja, itu sebagai bukti kinerja dosen juga. Itu sebagai bukti kehadiran mahasiswa juga meskipun hanya kehadiran dalam bentuk mengisi checklist gitu. Kemudian saya juga menerima misalnya nih kan Zoom-nya ini kan saya rekam ya. Misalnya lupa ngisi di Vkelas. Tapi dia ada di Zoom, ya tentu saja saya akan anggap itu kehadirannya dan bisa saya isikan kehadirannya. Terus Zoom susah sinyal, kuota ketumplek. Terus Vkelas juga ada bisa. Saya akan mempertimbangkan kehadiran di kolom komentar YouTube, tapi sesuai harinya ya, sesuai hari perkuliahannya. Tuh. Jadi sudah banyak alternatifnya ini. Vkelas, Zoom, YouTube, sudah banyak. Mau ditambah lagi bisa boleh, tapi itu menurut saya 3 hal itu kan 2 yang wajib,
satu YouTube itu YouTube itu sudah kelihatan kalau dia buka YouTube berarti sudah terrekod viewer sebagai viewer. Terus dia isi kolom komentar juga sudah terrekod. Menurut saya itu sudah yang paling mudah itu. Kalau masih mau ada tambahan perintilan aplikasi yang lain, apa mempersulit diri sendiri sih? Itu sudah, menurut saya itu sudah yang paling mudah. Itu hanya gara-gara dilarang dilarang melaksanakan perkuliahan via WA. Padahal kalau misalnya WA tidak ada keluhan seperti itu ya, tidak ada keluhan dari mahasiswa kuliah di WA, itu saya pakai WA bisa. Tapi bukan berarti terus saya menutup WA saya, enggak ya. Silakan berkomunikasi apapun via WA. Tapi untuk perkuliahan tetap yang wajib tetap harus ada WA sebagai backup. Gitu. Jadi Vkelas, Zoom, dan YouTube sesuai video materi dan jadwal. Itu untuk dosen, menerima bukti hadir ya. Terus untuk yang mahasiswa, ini kolom mahasiswa ya, mengisi presensi di Vkelas, Zoom, atau kolom komentar YouTube sesuai video materi dan jadwal. Terus komitmennya ya. Ini komitmen bersama. Dosen dan mahasiswa menyampaikan permohonan maaf, izin dan alasan kalau tidak hadir. Jadi kalau saya tidak hadir, tidak bisa hadir, ya saya harus menyampaikan permohonan maaf, izin kepada mahasiswa. Kalau nggak diizinkan pun ya, kan mahasiswanya ada banyak tuh, kan nggak semuanya tidak mengizinkan. Pasti ada 1-2 yang mengizinkan. Terus alasan tidak diizinkan. Iya, malah seneng ya. Bu Guru udah usah hadir aja, terus ketemu langsung keluar nilai aja gitu kan ya. Iya. Saya juga pengennya gitu. Loh, itu ya. Jadi harus menyebutkan alasan tidak hadir. Mahasiswa juga gitu. Ya, kalau tidak hadir sampaikan permohonan maaf, izin dan alasan tidak hadirnya kenapa. Tidak bisa hadir di Zoom, Bu, karena tidak ada uang buat beli kuota misalnya. Nah, Khairuddin bisa memfasilitasi kuota, bisa diangsur, ya kan Din ya? Tuh. Ini jaga counter kan tetap bisa disambi Zoom toh sebenarnya. Masa jaga counter mantengin ini kedatangan pembeli, kedatangan harusnya. Nah iya, gitu. Jadi videonya harusnya tetaplah bisa di-on kan, Khairuddin. Sebagai bukti beneran jaga di counter atau malah jaga mie ayam di warung mie ayam. Makan itu ya, makan mie ayam. Oke, terus khotib keluar masuk ini. Sinyalnya mungkin jelek. Iya, tadi pas join juga kelihatan kalau sinyalnya. Dan sinyalmu kok berpresensi, terus sepertinya sudah jelas, tapi sekali lagi boleh di komplain, boleh disanggah, boleh mengusulkan, ya. Sambil dipikir-pikir, sambil saya jelaskan yang berikutnya. Dalam ini malah ganti Khairuddin sing off, yang keluar, khotib masuk. Dalam 1 semester maksimal 3 kali tidak hadir dosen ya, dari 14 kali pertemuan yang dipersyaratkan. Itu maksudnya 14 itu pertemuan perkuliahan selain UTS dan UAS. Totalnya sebetulnya kan 16 kali pertemuan. Kalau kepotong hari libur nasional ya memang harus mengganti pertemuan itu di hari yang lain. Jadi harus 16 kali pertemuan, itu dosen boleh tidak hadir itu maksimal 3 kali. Tapi kalau saya usahakan hadir 16 kali pertemuan itu. Juga kalau dosen maksimal tidak hadirnya 3 kali, mahasiswa juga maksimal tidak hadir 3 kali. Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sakit atau izinnya pun ya enggak kayak izin itu tadi jaga counter ya. Izinnya misalnya yang benar-benar inilah. Yang benar-benar urgent, misalnya izin nganter atau apa. Terus gini,
Artinya gini, artinya kalau sampai tidak hadir 3 kali itu masih bisa keluar nilai. Tapi kalau tidak hadirnya, kan Ari pernah ya, Ari pernah tak saya kasih nilai apa enggak ya? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah ya. Padahal pernah tidak hadir lebih dari 3 kali, ya kan? Kalau Bu Primi ya apa? Dulu pas aku 3 kali absen. Pas, mosok kayak lebih deh. Itu saya terlalu baik hati itu. Itu harusnya itu kalau 3 kali itu ya nggak bisa keluar nilai kecuali ada tugas pengganti yang sesuai lah setara dengan ketidakhadiran itu. Maka komitmennya itu ketidakhadiran dosen diganti di lain waktu. Itu kalau ketidakhadiran dosen sesuai kesepakatan dengan mahasiswa. Jadi ketidakhadiran rumah pinggir jalan nih ya kayak gini tuh. Ketidakhadiran dosen itu diganti di lain waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah kalau ketidakhadiran mahasiswa ya tidak bisa diganti di lain waktu. Masuk ketemuan private karo dosen nih kan nggak bisa. Tapi harus diganti dengan tugas mandiri. Itu pun semuanya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian untuk ini kontrak ini sebetulnya ini desainnya skemanya dibuat oleh dosen. Tapi boleh disanggah, ditawar oleh mahasiswa itu boleh. Tapi ya harus solutif ya. Jangan ini tidak bisa Bu kalau gini terus solusinya apa? Harus ada solusinya. Terus untuk presensi juga, nah ini keterlambatan maksimal 15 menit. Jadi kenapa kok tadi saya, kenapa kok tadi saya setting Zoom-nya itu harus tidak bisa masuk semaunya ya. Jadi harus saya invite, harus saya admit, harus saya terima dulu. Yaitu kalau nanti keterlambatannya lebih dari 15 menit, nah itu ada konsekuensinya. Jadi kalau dosen, keterlambatan maksimal 15 menit. Jika melebihi, perkuliahan tetap berlangsung. Daripada harus ganti lain hari, ya kan? Jadi perkuliahan tetap berlangsung. Menurut saya sih lebih dari 15 menit, perkuliahan tetap berlangsung, dan dosen mengizinkan mahasiswa masuk Zoom kapanpun. Jadi tetap saya masukin. Nah, ini kalau mahasiswa gimana? Mahasiswa juga boleh terlambat maksimal 15 menit. Jika melebihi perkuliahan, tetap harus berusaha masuk ke perkuliahan. Perkuliahan itu tetap diikuti, tapi seizin dosen. Komitmennya selalu on time, selalu berusaha on time, baik dosen maupun mahasiswa. Jika terlambat, ia menyampaikan permohonan maaf, izin, dan alasan terlambat dengan jujur. Jangan hanya karena malu terus ngapusi, terlambat karena apa ya tadi, padahal baru bangun misalnya. Baru bangun tapi bilangnya tadi disuruh orang tua gitu, padahal baru bangun. Kalau memang terlambatnya karena baru bangun, ya bilang aja baru bangun gitu. Paling banter saya cuma marah ya toh. Hatip, halo Hatip, bisa mendengar? Videonya bisa di-on-kan? Halo Hatip. Nah ini dia lagi ngapain dan kemana? Terus ini untuk etika, ini bisa diklik ini ya, etika dosen dan mahasiswa ini silakan diklik, dibuka. Ini adalah kode etik dosen dan kode etik mahasiswa. Jadi etikanya dosen seperti ini, etikanya mahasiswa seperti ini, bisa diklik. Itu ada banyak pembahasannya, panjang pembahasannya. Komitmennya adalah menegakkan kode etik masing-masing untuk menghargai majelis ilmu. Ini coba kalau saya buka bisa nggak di sini? Yang paling penting kode etik, ya kode etik dosen dulu juga boleh.
Tapi ini nggak kelihatan ya. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Terus saya share screen yang kode etik dosen ini. Nah, ini bisa kelihatan? Sudah kelihatan kode etik dosen? Bisa. Ya. Ini masih yang STAIN ya, yang IAIN Kudus saya belum dapat update-nya dari lembaga penjamin mutu. Tapi katanya ada update-nya. Nanti kalau memang sudah ada update-nya ya saya update. Tapi setidaknya ini yang ada di website yang kemarin untuk akreditasi juga ini yang terbaru. Nah ini dia ada berapa halaman? 9 halaman. Kalau lumayan buat menghabiskan waktu perkuliahan kalau membahas ini ya. Nah ini ada menimbang, mengingat, ini ada undang-undangnya, ada banyak. Ini baru yang dosen ya. Nah, ini kode etiknya itu, kode etiknya dosen itu apa toh? Ini ketentuan umum, ini masalah definisi-definisi istilah-istilah ya, penjelasan ya. Ini menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Ngobrol aja ya. Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen. Memberikan apa ini? Landasan dan panduan kepada dosen, menjamin terlaksananya pelayanan prima. Tujuan kode etiknya agar tercipta suasana kondusif, terpelihara harkat, berkembangnya semangat rekonstruksi. Nah, ini perlu diketahui, ini ada core values atau nilai dasar Islam terapan ini 3 ini. Humanity, applicability, productivity. Ini identitasnya IAIN Kudus ya. Kemanusiaan, aplikatif dan produktif. Terwujudnya kampus STAIN sebagai wadah berkumpulnya sarjana yang berakhlak mulia. Nah, ini hak dosen. Gaji, pelayanan akademik, fasilitas kegiatan akademik, menyampaikan pendapat, penghargaan, terus mana nih? Bantuan hukum, bergabung dalam kegiatan lembaga, kewajibannya beriman bertakwa, taat beribadah, setia, menjunjung tinggi NKRI, akhlak, nama baik, kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, kewajibannya, tidak lekas puas, toleran, berusaha senantiasa berguna, menjalankan tugas sebagai dosen. Ini bentuk pelanggaran, baik di dalam maupun di luar kampus, kalau mengucapkan kata kotor dan tidak sopan, kalau mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan yang menyerang, melanggar standar busana, melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar, mengajar, mengganggu ketertiban, berdusta, perbuatan mengakibatkan kebisingan, fitnah, kerusakan sarana, berjudi, memasukkan nilai atau dokumen akademik, mencemarkan nama baik, menzolimi, berholwat, melakukan pernikahan tanpa pencatatan, tindakan anarkis, membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik tanpa melaporkan, menolak menjadi saksi, membiarkan terjadinya tindak pidana, melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman, melakukan kolusi, terus membawa menggunakan benda yang dapat mengganggu, memiliki nafsa, membawa mengkonsumsi minuman keras, memalsukan tanda tangan, melakukan plagiasi. Wah, banyak 44 nih ya. Itu adalah bentuk pelanggaran kode etik dosen. Konsekuensinya ada sanksinya. Ini. Terus penerapan kategori sanksinya ini, proses penetapan sanksinya ini, itu mahasiswa perlu tahu, nanti dibaca ya, bisa di download, bisa dibuka saja, bisa di download, disimpan, dibaca sewaktu-waktu. Karena itu perlu tahu, karena selama ini tidak pernah dibahas, ya. Mahasiswa perlu tahu. Ada kode etik mahasiswa, ada juga ada kode etik dosen, ada kode etik mahasiswa. Nah, kode etik mahasiswa tadi di kontrak juga saya sertakan.
Paling podo Bu. Ya iyalah, harus sama ya. Biar adil. Kode etik mahasiswa. Nah, nih kode etik mahasiswa ya. Ini mata kuliah hukum dan etika media massa itu hal-hal seperti ini nanti akan jadi makanan satu semester ya, aturan-aturan ini. Jadi harus benar-benar dibaca memang. Harus benar-benar tahu. Nggak usah dihafalkan, nggak perlu dihafalkan, tapi harus pernah membaca saja. Jadi tahu, syukur-syukur paham. Ya harus paham sih sebenarnya. Kenapa kok bisa ada ini, aturan ini. Terus kalau aturan ini itu penerapannya di masyarakat dan pelanggarannya di masyarakat seperti apa. Dan itu bisa jadi skripsi muar. Kan belum ngajuin tuh, Ar? Belum. Nah, saya sarankan, jadi ini nanti RPS saya itu saya desain, semua mata kuliah saya itu selalu ya, di ujian akhir itu adalah keluar jadi artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini nanti bisa jadi inskripsi. Jadi kalau ke dosen, siapapun dosen pembimbingmu nanti, bisa Mbok komunikasikan. Ini kemarin saya sudah bikin artikel ini adalah hasil riset saya, gitu. Nah, ngeriset hukum dan etika media massa itu tidak selalu melulu harus meriset undang-undangnya ya, karena itu bagiannya sarjana hukum itu. Mengkaji, menilai, mengevaluasi, mengkritik itu bagiannya ilmu hukum. Kalau ilmu komunikasi atau di dalam perguruan tinggi Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, itu implementasinya atau aplikasinya atau penerapannya di masyarakat, di media massa. Kalau itu hukum dan etika media massa, penerapannya bagaimana, pelanggarannya bagaimana, pro kontranya seperti apa, kajian studi pustaka. Itu belum pernah ada skripsi seperti itu di KPI IAIN Kudus, belum pernah. Susah Dan, itu. Enggak susah. Nanti di dianalisis di isu-isu kontemporer atau di bagian tentang ini ya, penerapan analisis tentang pelanggaran hukum media massa yang ada itu nanti bisa Mbok ambil, Mbok angkat, kemudian nanti dianalisis. Analisisnya pakai studi pustaka saja. Atau kalau mau yang terjun kalau mau ke studi lapangan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, bisa nanti survei ke pekerja pers. Pekerja persnya kan juga tidak harus semua wartawan se-Indonesia, enggak. Misalnya pekerja pers di lingkungan Ari misalnya aktif di NU, jurnalis NU, atau pekerja pers Nahdien NU, gitu bisa. Gitu. Nanti selama 1 semester ini akan kita gali lagi. Kita kembali ke kode etik mahasiswa dulu. Itu bukannya susah, itu sebenarnya cuman tidak banyak yang tertarik saja. Bawa jurnal ilmiah minimal 4, harus mengirimkan ke dosen pembimbingnya itu. Jadi kalau ada 4 artikel jurnal ilmiah, berarti tentang tema yang akan diteliti oleh mahasiswa, berarti tema itu layak untuk diteliti. Nah, tema hukum dan etika media massa ini jurnalnya ada banyak banget. Tinggal nanti mana spesifikasinya mau yang apa gitu. Mau yang hukum dan etika di media cetak, media online. Wah, kalau media online banyak banget. Mau di televisi, mau tentang regulasi kelembagaannya, ada banyak. Terus ada lagi tentang regulasi hukum dan etika di media periklanan, itu juga ada jurnalnya. Itu ya. Karena juga ini kode etik mahasiswa. Ini hampir sama dengan yang dosen tadi.
Mana tadi kewajiban dosen? Oh, itu bentuk pelanggaran, Ding. Haknya ada, hak dosen ada 8, kewajibannya ada 8. Ada 11 K. Kewajibannya sampai K. Ini mahasiswa kewajibannya cuma sampai J. Banyak kan dosen kewajibannya. Dari kewajibannya mahasiswa pun standar lah, beriman, taat, setia pada NKRI. Nah, ini yang paling penting yang H ini. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, hampir sama sih dengan dosen ya. Kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas, toleran, pandai bersosialisasi, santun, selalu menghormati sama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu. Ini kode etik mahasiswa. Kita kembali ke kontrak perkuliahan. Jadi komitmennya apa? Komitmennya menegakkan kode etik masing-masing untuk menghargai majelis ilmu. Jadi bukan sekedar dosen harus menghargai mahasiswa dan mahasiswa harus menghargai dosen, tetapi lebih kepada penghargaan pada majelis ilmu. Itu yang etika. Yang berikutnya adalah, kita masih sampai jam 4:10 ya, Re ya. Soalnya 2 SKS kan. 2 SKS kan 100 menit. Kalau dimulai dari jam 2.30, maka berakhir 100 menitnya berakhir di jam 4:10. Betul ya? Oke. Komunikasi, membuka saluran komunikasi berbagai media. Saya terbuka, kapanpun 24 jam, boleh. Padahal harusnya di jam kerja. Tuh, baik tahu saya. Tapi, balesnya ya harus ini ya, harus maklum. Kalau di jam kerja, insya Allah segera dibales. Tapi kalau ndak jam kerja, ndak dibales, ya harus paham. Terus mempersilahkan, ini yang mahasiswa, kalau dosen sudah membuka saluran komunikasi berbagai media, WhatsApp, teks, bisa jadi, boleh mahasiswa kalau mau video call, telepon, email, apa lagi? Intinya saluran komunikasi lah ya. Maka mahasiswa juga harus menggunakan saluran komunikasi tersebut dengan baik. Jangan terus nanti ada komplain kesulitan berkomunikasi. Atau ada komplain WA nggak dibales. Nggak dibales karena mungkin nggak pas jam kerja. Nah, komitmennya komunikasi terbuka beretika. Ya, jadi harus ada etikanya lah. Saya kalau mahasiswa memperhatikan ya, saya kalau nulis juga tidak pernah saya singkat-singkat ya, atau jarang lah, bukan, saya tidak bisa bilang tidak pernah juga ya, mungkin ada yang pernah saya singkat tapi saya tidak sadar, pingsan. Saya nulis itu seringnya menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian mempersilakan mahasiswa bertanya jawab, silakan. Mau nanya ke saya 24 jam, silakan. Tapi ya itu ya, seharusnya sih kalau mau nanya ya WA dulu, maaf Bu saya boleh bertanya, kayak gitu. Nah, kalau sudah dipersilakan, silakan bertanya. Ini juga di Zoom nanti juga gitu ya, untuk menghindari atau untuk menjaga ketertiban. Nah, itu nanti komitmennya itu. Jadi untuk menjaga ketertiban, bertanya jawab itu setelah dipersilakan. Misalnya kalau memang dipersilakan atau dilarang untuk bertanya jawab, ya akan saya mute audionya ya. Tuh. Komitmennya komunikasi itu interaktif. Jadi Anda
ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, saya juga akan menjawab. Dan sebaliknya, kalau saya bertanya pada mahasiswa, ya tolong dijawab, karena harus interaktif. Dan tercapai mutual understanding, pengertian bersama ya, atau kesepahaman. Pengertian lah, kita berdua sama-sama pengertian. Kalau saya membuka ruang untuk pertanyaan, silakan bertanya sebanyak-banyak. Jangan terus kemudian diem ya. Ketika mahasiswa menyampaikan sesuatu pun saya juga akan menghargai akan mengapresiasi dengan mendengarkan, mempertimbangkan, segera merespon ya. Kalau tidak bisa disegerakan ya nanti akan diusahakan untuk ada jawabannya. Misalnya kayak tadi kan Ari minta Google Classroom Bu, saya langsung merespon dengan no, tidak bisa. Karena yang diwajibkan adalah video conference, tapi kok nanti memang video conference-nya itu tidak bisa ya, bisa menggunakan menu diskusi di Vclass atau menu komen di YouTube, atau itu kalau pada saat YouTube mungkin tidak bisa pada saat perkuliahan karena belum saya upload misalnya, atau malah justru sudah saya upload keduluan sebelum perkuliahan misalnya, ya nanti dipertimbangkan untuk Google Classroom. Yang penting kan sudah disampaikan ya Ari ya, Ari sudah mengusulkan itu. Karena melihat dosen lain mengusulkan itu juga bukan karena pinginnya itu aja gitu ya, bukan karena sudah merasakan manfaatnya begitu saja, merasakan manfaat Google Classroom bisa digunakan, bukan sekedar itu, tetapi lebih juga karena ada dosen lain yang menggunakan Google Classroom. Oke. Selanjutnya, sekali lagi ya saya ingatkan, ini semuanya bisa disanggah, bisa diterima, yang penting nanti disepakati kemudian ditandatangani. Untuk penugasan, nah ini cuma segini kok nanti ya kontraknya, nanti silakan kalau mau ada tambahan. Untuk penugasan, dosen memberikan tugas itu adalah kewajiban loh, karena nanti ada komitmennya itu, karena penugasan itu adalah bagian dari SKS. Entah Ari masih ingat atau sudah lupa, saya yakin sih sudah lupa. Setiap perkuliahan saya selalu menjelaskan apa itu SKS. Masih ingat gak Ari? SKS adalah sistem kredit semester. Satu SKS itu, iya, SKS itu ada 3 komponen. Tatap muka di kelas atau tatap maya. Kalau ini kan tatap maya ya, nggak tatap muka ya. Tatap maya. Terus tugas terstruktur dan tugas mandiri. Artinya tugas itu kewajiban dosen, itu wajib memberikan tugas pada mahasiswa. Dan bukan jadi kewajiban itu adalah karena SKS itu komponennya ada tugas, ada penugasan itu, ada tugas. Dan memberikan tugas ke mahasiswa juga adalah bentuk dari kinerja dosen dalam pengajaran. Nggak sekedar menyampaikan atau ceramah, tetapi juga menugaskan, memberikan tugas. Nah, untuk mahasiswa mengerjakan tugas itu bukan kewajiban loh, tapi hak. Jangan salah loh ya. Mengerjakan tugas itu bukan kewajiban, bukan beban, tapi hak mahasiswa loh. Kok gitu? Iya. Karena itu bagian dari SKS. Anda sudah bayar UKT, di dalamnya itu ada komponen mengerjakan tugasnya. Dan itu seharusnya kalau ada dosen yang tidak memberikan tugas, itu berarti Anda tidak dapat hak mengerjakan tugas dari dosen. Mindsetnya harus direformasi, harus didekonstruksi ini malah. Selama ini mahasiswa, selama ini beban itu. Nah itu yang salah. Karena apa? Tugas itu adalah satu tadi komponen dari SKS. Kedua, tugas itu adalah salah satu cara untuk memperkaya materi, menambah materi, menguatkan materi, mengulang-ulang materi. Itu mengerjakan tugas.
Terus tugas itu adalah bentuk dari prestasi loh sebetulnya. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas, itu sudah satu prestasi loh sebetulnya bagi mahasiswa. Dan itu mahasiswa berhak mencatatkan prestasi itu dalam kurikulum vitae-nya. Selama ini nggak pernah sih mahasiswa merasakan seperti itu. Selalu menganggap sebagai beban atau kewajiban. Coba gini, Anda dapat tugas untuk bikin makalah, individu ya. Setelah dikerjakan, kan sudah atau begitu saja, padahal di biodata seharusnya kalian tambahkan prestasinya, menyusun makalah dengan judul ini, kapan. Nanti kok ternyata makalah itu tuh bagus dan ada lomba makalah diikut sertakan oleh dosennya, itu pun enggak luar biasa, terus dapat hadiah. Atau enggak usah lomba lah, makalah itu dipublish di jurnal ilmiah. Terus ternyata makalahmu itu menjadi referensi, rujukan orang lain yang sedang bikin makalah dengan tema serupa, atau referensi mahasiswa lain yang sedang bikin skripsi. Atau referensi di tahun-tahun berikutnya. Anda yang bikin makalah sudah meninggal, tapi makalah itu, ilmumu itu jadi jariah ilmiah. Itu prestasi. Tapi itu baru makalah loh ya. Padahal tugasnya kan nggak cuma makalah. Ada bikin video mungkin, atau bikin proyek karya. Itu bisa masuk kurikulum vitae, biodata mahasiswa. Selama ini selalu dianggap sebagai beban, kewajiban. Aduh, tugas. Iya, memang berat memang. Yang namanya prestasi itu apa ada kok? Prestasi gabut, prestasi rebahan itu. Ada. Prestasi kerja. Pengalaman kerjamu tuh itu tuliskan di CV-mu, kurikulum vitae-mu, biodatamu. Alah Bu, kok gawean koyo ngono kok jangan meremehkan pekerjaan sekecil apapun, asal itu halal dan itu adalah karyamu dengan ketulusan, kejujuran, itu pasti ada manfaatnya. Yakin. Wes. Ya, jadi tugas itu hak, bukan kewajiban. Bagi mahasiswa tugas itu hak. Yang jadi kewajiban itu dosennya, yang harus wajib ini aku ngasih tugasnya model apa, bentuknya apa. Belum nanti harus menilai tugasnya mahasiswa, mengevaluasi tugasnya. Kewajiban dosen itu, bukan haknya dosen. Jadi sebetulnya ngasih tugasnya sulit ya. Tugas sulit itu kan kalau disuruh naik gunung puncak Himalaya itu sulit. Ya, sebetulnya ya segala sesuatu tuh kalau belum dimulai memang pasti sulit. Apalagi belum diakhiri pasti sulit. Nanti kalau sudah dimulai bahkan diakhiri pasti walah ternyata tiba cuma ngono tok. Gitu. Sulit itu kalau tidak bisa menyisihkan waktu. Padahal 24 jam itu Allah sudah memberikan banyak waktu. Sulitnya lagi kalau dikerjakan sendiri. Padahal even bahkan tugas mandiri pun itu bisa dikerjakan rame-rame. Kan dosen tidak tahu. Iya kan maksudnya gini loh. Jadi tugas itu bisa tugas mandiri, tapi mengerjakannya kan bersama-sama dengan teman-temannya. Mengerjakan sendiri-sendiri, tapi barengan. Atau bagi tugas, tapi nanti ada kesepakatan, ini bagianmu, diakui sebagai bagian. Itu kan tugas mandiri. Itu. Jadi sekarang dibuang mindset sulit itu. Saya juga pernah, saya bukannya orang yang menggampangkan sesuatu juga enggak. Saya juga bukan orang yang mempersulit juga enggak. Yang penting itu tugas itu ada etikatnya. Misal pun tugas itu enggak selesai, kan selesai nggak selesai tetap harus dikumpulkan, diserahkan. Nah itu kadang-kadang sulit itu kita sendiri kok yang nyiptain, ya kan? Kita sendiri yang menciptakan kesulitan itu. Artinya misalnya gini, kenapa begitu? Saya juga sedang melakukan itu, gitu. Saya sedang ada tagihan tugas yang menurut saya sulit, karena sulit itu saya yang menciptakan.
Coba kalau saya kerjakan sejak dulu, sejak awal, tidak menunda-nunda gitu. Deadline-nya itu saya ciptakan sendiri. Deadline-nya itu seminggu, tapi bagi saya bikin deadline itu 1 hari. Itu kan gampang ngomongnya, memang. Makanya, ini saya motivasi ke Anda semua. Ya, jadi sulit itu kita sendiri kok yang menciptakan. Akan selalu ada alasan. Pokoknya akan selalu ada alasan. Tapi bagi saya yang penting itu tadi. Yang penting dikerjakan. Kalau itu tidak sempurna, tidak maksimal, ya sudah berarti kan itu bisanya segitu. Jangan terus kemudian tidak dikerjakan. Itu sih. Kalau menurut saya semua dosen juga seperti itu ya. Memberikan tugas kepada mahasiswa itu bukan dosennya ingin agar tugasnya itu sempurna, agar tugasnya mahasiswa itu sempurna, itu enggak. Ya itulah. Yang penting dikerjakan. Tidak sempurna itu tidak selesai, kok jelek Bu hasilnya kayak gini, ya akan selalu ada kritikan, tapi kan untuk membangun agar mahasiswa bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi komitmennya kita sadari bahwa ini harus komitmen bersama. Penugasan itu adalah bagian dari SKS. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, sudah ada undang-undangnya. Atau di pedoman akademik lah ya ada. Di pedoman akademik itu ada SKS itu, di dalamnya itu ada penugasan. Gitu. Jadi ini memang susah loh merubah mindset bahwa tugas itu adalah hak dan ajang prestasi atau hak dan prestasi. Tugas itu prestasi mahasiswa, itu merubah mindset seperti ini susah, sulit. Tapi sulit kan kenyataannya memang begitu. Gitu. Selama ini salah saja dalam, nah kesalahan itu harus diluruskan, ya kan? Harus diluruskan. Oke. Untuk penugasan berikutnya, dosen wajib mengapresiasi tugas dan berhak atas kepemilikan tugas mahasiswa. Nah itu diingat-ingat. Yang memberikan tugas itu dosen. Memang yang mengerjakan adalah mahasiswa. Tapi kan setelah dikerjakan harus diserahkan ke dosen untuk dinilai. Ya toh? Apresiasi tugas mahasiswa itu dalam bentuk dosen berikan penilaian yang sesuai. Gitu. Bukan apresiasi dalam bentuk uang ya, atau voucher, kuota, enggak, tapi apresiasi dalam bentuk nilai. Nah, mahasiswa wajib menyerahkan kepemilikan tugas pada dosen dan berhak mendapatkan apresiasi. Tuh. Jadi, menyerahkan kepemilikan tugas pada dosen itu wajib. Jangan sampai, ini saya sudah mengerjakan tugas, tapi enggak Bu, ini punya saya, Bu. Nah, terus gimana caranya nilai nanti? Ya toh? Nah, maksud kepemilikan itu, tugas adalah karya kolaborasi dosen yang menugaskan dan mahasiswa yang mengerjakan. Mahasiswa tidak akan mungkin punya karya itu kalau tidak ditugaskan atau tidak dalam rangka menjalankan penugasan dari dosennya, ya kan? Itu berarti karya kolaborasi. Nah, kepemilikannya berarti mahasiswa enggak, misalnya gini, misalnya mahasiswa bikin tugas itu hasilnya berupa karya barang gitu. Berarti nanti mahasiswa enggak bisa memiliki barang itu. Iya. Karena kan itu sudah diserahkan pada dosen untuk dinilai. Dan sebetulnya kepemilikan itu bukan untuk kepentingan dosen semata ya. Kepemilikan tugas mahasiswa itu nanti urusannya panjang. Kalau ada akreditasi, itu bisa sebagai bukti. Kalau dikembalikan lagi kepemilikannya ke mahasiswa, ya nanti nggak akan ada nilainya untuk akreditasi. Akreditasi itu mahasiswa harus juga mensupport karena prodi KPI. Kalau tidak disupport, akreditasinya rendah, nanti lulusannya tidak dihargai atau kurang dihargai. Tapi kalau disupport oleh mahasiswa, kemudian penghargaannya tinggi, atau nilai akreditasinya tinggi, mahasiswa juga akan dihargai tinggi di masyarakat. Gitu. Misalnya
Kadang-kadang ada formasi pekerjaan itu yang syaratnya akreditasi program studinya itu minimal harus A. Gitu. Kalau ndak A, ndak bisa melamar di pekerjaan itu. Itu ada. PNS lah minimal ya. Itu untuk CPNS itu pada beberapa periode terakhir ini itu ada syarat di beberapa formasi PNS itu prodi, misalnya PNS itu menerima lulusan S1, maka prodi S1-nya itu harus terakreditasi A. Akreditasi tidak mungkin bisa bagus kalau tidak ada bukti karya, apakah itu dokumen atau karya cipta lainnya, dan itu tidak mungkin ada kalau tidak disupport oleh mahasiswa juga. Dosen sebanyak apapun prestasinya, kalau tidak ada prestasi mahasiswa, ya nilai akreditasinya tidak akan maksimal. Itu. Ini dosen dan mahasiswa menaati pedoman akademik. Pedoman akademik bisa di-download di sini juga. Nah, ini ada hal-hal lain yang diperlukan dan mungkin bisa ditambahkan juga atau mungkin disanggah ya. Sudah 4 lebih 10 menit ya. Ini nanti bisa saya tambahkan mungkin di video penjelasan di YouTube atau nanti bisa dibaca-baca. Saya sampaikan sedikit ya. Ini nanti sebelum nanti otomatis dia akan disconnect Zoom-nya. Jadi dosen dan mahasiswa boleh minum, tapi dilarang makan ya. Kayak gini nih tadi saya menyampaikan informasi, saya haus, capek, saya bisa break untuk minum. Saya tentunya minta izin dulu, maaf, minta izin, dan minumnya jelas karena alasan darurat ya, haus darurat itu. Mahasiswa juga boleh minum, tapi jangan makan. Dosennya sedang semangat menjelaskan, ditinggal makan mie ayam gitu. Jangan. Dosen mempublish materi dan tugas untuk memudahkan pembelajaran dan akreditasi tanpa perlu izin. Saya bisa mempublish materi saya di media sosial agar mahasiswa mudah mengakses pembelajaran. Misalnya kesulitan di V-Class bisa diakses di YouTube misalnya. Tapi mahasiswa mempublish materi dan tugas harus seizin dosen, karena itu tadi materi dan tugas mahasiswa itu adalah hak miliknya dosen. Jadi tidak bisa sembarangan publish ya, harus seizin dosen karena itu berhubungan dengan penilaian. Maksudnya begini, ada tugas yang bentuknya itu dokumen karya ilmiah yang harus dicek dengan cek plagiasi, Turnitin misalnya. Kalau itu belum dinilai dan sudah dipublish duluan oleh mahasiswa, itu nanti akan mempengaruhi Turnitinnya. Jadi nanti akan banyak kesamaan ditemukan. Berarti tugasnya mahasiswa yang sebetulnya itu orisinil bisa dianggap oleh Turnitin sebagai plagiasi, self plagiarism, plagiasi tugasmu sendiri. Nah, itu kan yang bahaya. Maka tidak boleh tugas apapun ya, entah dokumen, video, infografis apapun itu, misalnya ini tugas, aku habis mengerjakan tugas, tak publish di medsosku, nggak boleh. Ya, karena itu sudah jadi hak milik dosen. Kalau aku pengen banget mempublishnya, gitu, harus izin dosen dulu. Dan itu saya juga kemungkinan tidak mengizinkan. Bukan apa-apa, ya itu tadi ya. Nanti ada plagiasi. Misalnya ada temennya yang belum mengerjakan, plagiasi. Atau ternyata ada tugasnya yang salah dalam penyampaiannya. Nanti khawatirnya dijadikan referensi orang lain. Nah, itu saya tidak boleh. Terus ini, materi dan tugas adalah hak milik dosen sebagai pengampu perkuliahan. Kemudian dilarang mempublish komunikasi. Dosen misalnya japri mahasiswa, terus tak screenshot, tak bikin story, tidak boleh juga tanpa seizin yang bersangkutan. Maka kayak kemarin ada mahasiswa yang komplain, boleh saya screenshot, saya sampaikan ke pimpinan, saya minta izin. Mahasiswa juga dilarang mempublish komunikasi dengan dosen tanpa izin, karena mahasiswa sering loh bikin story, bikin status. Iya, itu tuh sangat tidak beradab banget itu. Kecuali kalau sudah seizin dosennya ya.
Kalau itu beda lagi. Tapi kalau tanpa seizin dosennya, itu karena itu kan jaringan pribadi. Karena apa? Itu adalah bentuk menghargai privasi. Namanya japri, jaringan pribadi itu private. Harusnya yang tahu ya 2 pribadi itu saja. Dan itu melanggar undang-undang ITE. Itu kalau misalnya dosennya nggak terima, bisa loh mengadukan mahasiswanya. Dan sebaliknya, mahasiswanya pun, wah itu kan storyku, itu kan chatku sama Pak Bu ini, kok di status sama Pak Bu tersebut, aku nggak terima. Bisa diadukan, karena itu adalah informasi pribadi. Itu melanggar undang-undang ITE. Dan itu bisa kena pidana. Pidana artinya penjara. Dosen melaporkan keluhan dan pelanggaran ke fakultas disertai bukti. Mahasiswa juga gitu. Boleh melaporkan keluhan dan pelanggaran dosen gitu ya, atau pelanggaran sesama mahasiswa ke fakultas, sesama mahasiswa perkuliahan misalnya, itu melanggar sebetulnya, melanggar kode etik, melanggar aturan. Tak laporkan lah, boleh, tapi harus disertai dengan bukti. Sebelum melaporkan, alangkah baiknya, sebaiknya, seharusnya malah bagi saya itu tabayun dulu, ya, tabayun dulu, dikonfirmasi dulu temannya, dikonfirmasi dosennya. Kalau dosen itu melakukan pelanggaran, ya, kemudian tidak memfitnah, tidak seuzon, tidak gibah juga, fair gitu ya, bahwa memang ini buktinya. Gitu. Kemudian dosen menindaklanjuti keluhan dan peringatan. Mahasiswa juga ya menindaklanjuti keluhan atau menindaklanjuti misalnya setelah dilaporkan itu ada sanksi, menindaklanjuti. Tentu saja dengan sikap yang positif, sportif, dan suudzon. Itu semuanya demi kebaikan bersama. Bukan karena bukan ingin menyerang individunya, tetapi demi kebaikan bersama. Saya pun juga harus seperti itu sebagai dosen ya, menerapkan seperti itu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mengeluh atau apa, asal itu tadi ada buktinya, ada argumentasinya sebelumnya, menggunakan argumentasi yang memang ada dasarnya, gitu. Dosen memberi dan menerima saran dan kritik, mahasiswa juga memberi dan menerima saran yang kritik, tapi harus dengan etika adab yang benar. Karena bagaimanapun adab itu di atas ilmu. Ilmunya nggak akan berkah kalau menyampaikan sesuatu itu sekenanya, gitu ya. Tuh. Ini kok Zoom-nya masih jalan terus ya. Alhamdulillah, padahal saya setting jam 1 lebih 45 menit loh. Harusnya jam 1. Padahal saya setting 1 jam lebih 45 menit loh. Kalau 1 jam lebih 45 menit itu kan kalau mulainya jam 2.30 kan jam berapa? Oh iya ya, masih ada ya? Iya masih ada. Loh, harusnya sih sudah disconnect. Yes, luar biasa. Ini yang terakhir. Masih betah, Bu. Ya, tapi kan ini sudah terakhir. Kecuali ada tambahan dari mahasiswa. Saya jelas tidak akan mungkin merokok, ya kan? Maka mahasiswa pun dilarang merokok saat perkuliahan, bukan karena saya tidak merokok, tetapi lebih karena ini mimbar akademik, ya, bukan cangkruk di pinggir sawah. Karena mimbar, ya, misalnya kayak gini kan di video kan kelihatan nih siapa yang ngerokok, atau enggak, kecuali yang me-off-kan videonya nggak kelihatan. Tapi janganlah ya. Jadi biar orang tuanya atau orang di sekitarmu yang sedang orang sekitarmu tahu, oh Ceki lagi kuliah makanya kok bajunya rapi, sopan, nggak ngerokok, posisinya ya siap gitu. Jadi kelihatan karena ini mimbar akademik. Oke, itu kontrak perkuliahannya. Nanti saya akan berikan catatan di Fiklasnya agar disepakati siapa yang harus tanda tangan di form itu, karena harus segera saya upload kembali dalam bentuk yang sudah ada tanda tangannya. Ada pertanyaan? Untuk kontrak perkuliahan, dipikirkan ya. Saya kasih waktu lah untuk memikirkan, tetapi ya jangan lama-lama. Nanti tidak terupload juga. Ini saya stop share, terus saya buka
RPS ya, saya bukakan RPS-nya. Ini RPS-nya masih dalam proses karena saya harus memasukkan jadwal-jadwal Zoom di sini, harus memasukkan link-link materi yang bisa kalian download, kalian cari. Jadi tidak perlu beli buku ya kan? Pasti kalau dikasih buku pun, dikasih referensi di sini berupa buku pun, ya tidak akan ada yang mau beli bukunya. Gitu. Nih, nama mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa, ini kodenya, ini 2 SKS ya, pengertian 2 SKS sudah sering saya jelaskan. Nanti di bawah juga ada penjelasannya. Kalian semester 6 berarti ada yang semester 8. Terus ini CPL prodinya, capaian pembelajaran lulusan prodi. Capaian pembelajaran prodi ya, ini sikap ke-7, sikap ke-11 itu ada di rumusan dari Diktis ya, ini sesuai dengan panduan CPL Diktis. Mungkin nanti saya bisa klik linknya di sini kali ya. Ini menurut saya mata kuliah ini sesuai dengan kompetensi sikap yang ke-7 dan 11, pengetahuan 2 dan 4, ini narasinya ya. Keterampilan umum 3 dan 10, narasinya, keterampilan khusus 4 dan 11. Terus CPL itu saya turunkan ke capaian mata kuliah. Ini capaian mata kuliahnya, mampu menunjukkan sikap taat hukum, menginternalisasi nilai etika, mengkaji implikasi implikasi pengembangan, kemudian kemampuan literasi informasi. Nah, ini masih belum saya edit. Saya ngeditnya yang ini sudah saya edit ya. Jadi setiap perkuliahan, semua mata kuliah saya, tiap semester, semua angkatan, semua kelas, semua metode saya itu pasti. Mahasiswa harus punya blog. Belum saya share ya ini ya? Belum saya share screen ya? Oh alah. Kok enggak ngomong kat mau? Kok enggak ngomong kalau belum saya share screen, Ri? Ya, nanti bisa dibaca juga ya. Ya, ini tadi yang saya jelaskan. Ini. Jadi setelah ini kalian ketik di blog kalian masing-masing. Masih ada kan blognya yang zaman dulu? Kan semuanya pernah pada ngikutin perkuliahan saya toh? Pasti masih punya blog kan? Kalau enggak punya ya boleh di media sosialnya juga boleh. Diketikkan hari ini tuh ngapain? Apa yang saya sampaikan? Apa yang paling penting itu apa yang kalian pahami? Kesan apa yang kalian tangkap dari perkuliahan ini, pertemuan pertama ini, itu. Ya, itu adalah portofolio kalian. Jadi harus diketik di blog kalian, terus diklik URL-nya di V-Class, di penugasan untuk pertemuan pertama, diklik URL-nya. Tiap minggu seperti itu terus. Dan untuk sebagai backup, juga URL-nya itu kirim ke email saya. Email saya pasti juga masih punya ya. Kalau enggak ada pun nanti di RPS saya sertakan juga. Itu. Terus nanti tugas kelompoknya, kelompok Bu, ini kan cuma bernama kelompok, itu maksudnya kelompok satu kelas. Jadi nanti kalian dalam satu kelas juga harus ada yang dikerjakan. Mulai mengerjakannya adalah di pertemuan kedua setelah perkuliahan. Di perkuliahan itu kan akan saya sampaikan materi. Setelah perkuliahan kalian mengerjakan itu. Tiap minggu tugas kelompok, terus Bu tiap minggu tugas terus. Ya, makanya ini masih saya ini ya, masih saya pertimbangkan. Kenapa kok seperti itu? Karena kalian KPI itu kerjanya, kalau nanti di dunia kerja ya, pekerjaannya itu jam kerjanya 24 jam, harus siap dengan tugas apapun. Jadi kuliah ini kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas seperti itu tuh seperti kayak atmosfernya kayak di lingkungan kerja. Nanti ketika kalian di lingkungan kerja, itu kalian tidak akan stres lagi, sudah santai, sudah terbiasa. Itu satu. Yang kedua, itu portofolio kalian. Nanti di kurikulum vitae itu pernah mengerjakan proyek pembuatan video materi hukum dan HAM misalnya. Di mata kuliah hukum dan media massa. Videonya nanti saya upload di YouTube saya.
Loh Bu, kok curang Bu? Iya, nanti kalian bisa mendownloadnya. Saya tetap akan menyertakan identitas kalian mahasiswa sebagai pembuatnya tentu saja. Tetapi officially itu adalah milik kepemilikan dosen. Itu. Gimana tentang RPS ini? Kira-kira keberatan nggak? Kalau tiap minggu menuliskan portofolio, seharusnya sih tidak berat karena itu bagian dari nyatet kuliah lah sebenarnya. Cuman catatannya itu kalian nyatetnya di blog kalian. Itu keberatan Hah? Keberatan? seperti itu. Terus pengennya gimana? Ngetik di blog itu kan kayak ngetik story, ngetik status gitu toh. Boleh screenshot misalnya nanti ada screenshot materi, kalian screenshotkan. Tadinya tuh saya malah maunya gini, kalian nulis catatan, itu juga boleh sih ya. Nulis di kertas, kalian foto, terus kalian upload di blog kalian. Gitu. Karena apa? Kalau ngetiknya itu ngetik di blog itu seringnya copy paste. Copy paste. Jadi temennya ada satu yang sudah bikinin, kemudian di-share di grup yang nggak ada dosennya, nanti dipaste di blognya masing-masing. Itu saya tahu itu. Tuh. Intinya kan sebenarnya biar tiap perkuliahan itu punya catatan. Itu tujuannya. Tapi kalau itu keberatan, pengennya seperti apa? Pengennya nggak ada tugas sama sekali, ya nggak mungkin. Karena itu tadi tugas bagian dari SKS. Kalau yang itu nggak, ya ini ya, saya nggak bisa meluluskan karena itu bagian dari SKS. Cuman format tugasnya seperti apa silakan. Terus portofolionya mau dirapel silakan. Yang penting itu bisa yang penting apa ya? Yang penting URL-nya itu ada di Vkelas gitu loh. Kalau misalnya sudah terkunci nih, menu penugasan sudah terkunci, sudah tidak bisa ngupload URL bulan yang lalu misalnya ya, karena ngerapel tiap sebulan sekali aja bikin portofolionya, ya silahkan di-upload di menu penugasan yang masih bisa dimasuki, yang masih bisa dibuka. Tinggal ditambahkan aja keterangan, ini penugasan tanggal berapa, ini untuk tugas tanggal berapa. Kan gitu. Mahasiswa kan nggak akan kehilangan akal, kehabisan akal. Tuh, sudah saya fasilitasi nih, sudah saya kasih ide. Kalau tiap minggu ngupload portofolio kesulitan, keberatan. Tiap bulan juga keberatan. Mau satu semester sekali silahkan. So, yang penting itu ada di Vkelas. Ketika saya butuh menilai barangnya ada. Tuh, kurang enak apa nih coba? Itu untuk yang tugas mandiri tiap minggu. Kalau masih mau ini tawar lagi silakan. Solusinya seperti apa saya minta. Sudah Bu. Diterima. Tidak diterima. Gak kepikiran toh cara menyiasati tugas kayak gitu tadi? Saya yakin gak kepikiran. Terus untuk yang tugas kelompok, ini tugas kelompoknya ini nanti akan saya pikirkan. Apakah tiap minggu ada tugas kelompok ataukah bagaimana? Karena bagaimanapun melatih kalian untuk bekerja sama tim itu adalah pembelajaran seumur hidup. Karena sebagai manusia, Anda itu juga makhluk sosial. Harus bertetangga, bersosial, harus bisa bekerja sama, berinteraksi lah minimal kalau itu nggak kerja sama dengan orang lain. Di perkuliahan ini ya minimal dengan dosennya interaksinya. Tetapi kan ada teman-temannya juga, maka harus berinteraksi juga dengan teman-temannya. Cara berinteraksinya adalah mengkondisikan mahasiswa untuk mengerjakan tugas kelompok. Meskipun saya yakin juga, kalau itu tugas kelompok misalnya tiap minggu, padahal orangnya cuma ada 7 ini ya. Penggawe yang tugas minggu kedua, aku minggu ketiga, 4, kayak gitu. Nanti akan seperti itu. Itu pun juga tidak masalah.
kan tetap terjadi koordinasi, komunikasi. Dan nama-nama kalian menjadi bagian dari pencipta. Mangan ya, itu ya suara piring. Dilarang makan, mangan. Kan, Bro. Itu adalah bagian dari karya cipta kalian, kurikulum vitae kalian. Nanti kalau perlu sertifikat, saya buatkan sertifikatnya. Bukan saya mintakan ya, minta sama siapa. Kalau pengen sertifikat buat nambah-nambah koleksi sertifikatnya, saya dibuatkan, saya tanda tangani loh. Kurang apa. Tapi kalau stempel nggak bisa ya. Saya stempelnya apa dong? Stempel fakultas ya nggak boleh. Tapi kan ada nama dan NIP saya tuh. Itu jaminan, apa sih itu? Itu jaminan legalitas itu. Itu tugas kelompok. Nah, nanti untuk UTS, untuk UTS-nya juga sama, ya. Di masa pandemi ini, pembelajaran daring, ya bikin video materi perkuliahan. Individu, dan itu mahasiswa menjelaskan, menjelaskan pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ujian akhirnya artikel ilmiah yang setiap minggu nanti akan saya cek progresnya, karena cuma 7 orang. Dan saya harap artikel ilmiah itu bisa jadi skripsi. Nanti pengembangan skripsinya itu tentunya akan dibimbing oleh dosen pembimbing kalau di-ACC oleh dosen pembimbing. RPS dan kontrak ini tidak final hari ini. Boleh disanggah, boleh dikritik, boleh diusul, ada usulan juga boleh. Tapi tentu saja tidak lama-lama ya. Begitu saya upload dan tidak ada respon, ya berarti saya anggap disetujui. Tapi kalau ada respon, silakan disampaikan beserta solusinya. Ya, kalau saya, Bu, jangan ada tugas sama sekali. Tidak mungkin, tadi saya sampaikan. Saya juga senang kalau nggak ada tugas sama sekali, tapi itu bagian dari SKS. Bu, jangan ada ujian UTS. UTS-nya tidak kayak gitu, Bu. Misalnya UTS-nya pilihan ganda aja, Bu, silang. Oke, boleh, tetapi close book, hafalan. Mau ditanya ini, mau diminta untuk menghafalkan pasal-pasal dalam undang-undang. Kalau saya sih tidak mau, mending hafalin Quran. Itu, ya. Untuk yang tugas kelompok itu mending 1 bulan sekali. 1 bulan sekali tugas kelompok ya? Ya, usulanku. Oke, saya proses nanti, saya pertimbangkan ya. Berarti kan kalau 1 bulan sekali berarti nanti ada ada desainnya kan. Maksudnya gini, kalau tiap minggu itu kan temanya itu kan per pertemuan itu, sesuai dengan pertemuan itu. Nah, kalau sebulan sekali kan berarti membuat video yang temanya tema yang sebulan sebelumnya kan berarti. Kan enggak mungkin satu tema tok kan gitu maksudnya. Satu video bisa isinya 4 tema selama sebulan kan gitu. Ya kan? Yang sama penting saja, Bro. Yaudah toh, ya beda dong. Ya beda dong. Kok sama saja? Kan mau tema minggu-minggu sebelumnya tidak denosi 1 kan itu kode aja. Tapi kan buatnya satu karya, satu bentuk, satu video. Kalau sebulan sekali. Kalau tiap minggu kan videonya kan banyak, 4 lah. Kalau bikinnya tiap minggu selama sebulan kan sudah dapat 4 video. Kalau sebulan sekali kan hanya 1 video. Kan beda toh? Iya, Bu. Gitu kan? Kalau materinya itu kan ya beda, ya sama di materi lah, maksudnya tetap. Jadi tujuan penugasan itu kan sebetulnya sebagai respon mahasiswa itu paham apa enggak dengan materinya, atau
ini kan ini yang perlu saya tekankan pada mahasiswa juga. Nah, harusnya saya sampaikan di awal. Perkuliahan itu metodenya adalah SCL, Student Center Learning. Student Center Learning itu pusat pembelajaran itu di mahasiswa. Jadi dosen bukan satu-satunya informan ilmu. Dosen bukan satu-satunya yang menyampaikan. Mahasiswa bisa jadi malah lebih paham tentang materi tersebut daripada dosennya dan mahasiswa bisa menyampaikan. Mahasiswa itu bisa menjadi dosen buat teman-temannya juga. Mahasiswa bisa menjadi sumber informasi di perkuliahan itu. Itu namanya student center learning. Sehingga penugasan ini selain cara dosen untuk mengetahui respon mahasiswa, itu juga cara mahasiswa untuk menambahkan penjelasan menurut persepsinya mahasiswa yang bisa jadi itu tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh dosennya. Tapi mahasiswa bisa menjelaskan dengan baik. Kadang-kadang kan gitu toh, dijelaskan dosennya gak mudeng, tekon karo koncone luwih mudeng kan gitu. Ya enggak? Nah, itu adalah student center learning. Dan dosen memfasilitasi itu dalam bentuk penugasan, apakah itu tugas mandiri atau tugas kelompok. Gitu. Udah pusing? Udah 100 menit ya? Ya ini nanti dipelajari lagi kontraknya, LPS-nya, segera direspon biar saya bisa mengupload dalam versi yang paripurna, yang benar, karena, karena ini ada kaitannya dengan beban kerja dosen, berarti nanti saya share jadwalnya ya, jadwal yang itu harus fix ada disepakati dan sudah ada di Fiklas itu kapan, itu ada jadwalnya, saya kok lupa tanggal-tanggalnya. Oke, saya cukupkan sekian ya pertemuan pertama kita. Tolong nanti Ari, karena Ari yang ngikutin dari awal sampai akhir, silahkan di-share informasinya ke grup, karena nge-share itu kan juga ada pahalanya. Tapi kalau enggak mau nge-share juga enggak apa-apa, dipek dewe orang popo. Gitu ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Silakan Ari kalau mau live.